tak nak cak barang mak lari ni cak nak awak di sini ya.
saya sebutkan tentang fenomena suara dentuman, yaitu di Bali ya. Di Bali juga ada, terutama di Buleleng ya. Kalau nggak salah atau kalau tidak salah tanggal 24 Januari tahun 2001 ya, itu sekitar jam 11 siang kita, jam 11 kita ya. Itu terjadi malah beberapa kali suara dentuman. Ternyata dari BMKG itu menjelaskan itu adanya meteorit yang jatuh, karena beberapa saksi mata melihat ada cahaya dari atas kemudian terjadi suara dentuman. Meteorit yang kecil saja itu bisa menimbulkan dentuman kalau jatuhnya di antara kedua bukit atau di lembah, sehingga terjadilah dentuman atau gema ya. Nah, gema itu akan terdengar di beberapa wilayah di sekitarnya. Nah, itu kejadian fenomena alam di Bali, itu tepatnya di Buleleng. Yang kedua itu di Banyuwangi tanggal 21 Januari 2001, itu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Majene ya, di Sulawesi Barat, saya katakan tadi di Sulawesi Barat ya, terjadi musibah juga atau bencana alam ya di situ. Nah, sesaat atau sekitar 2 hari setelah terjadi bencana alam itu terdengar suara dentuman juga antara jam 9 sampai jam 16, jam 9 siang atau pagi sampai jam 6 malam ya. Itu terjadi pada tanggal 26 Januari tahun 2021. Kemudian tanggal 28 Januari tahun 2021 di Tanggamus Lampung ya, itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Itu juga terdengar suara dentuman. Tanggal 30 Januari 2021 ya, itu terjadi di Cijangkar, Sukabumi ya, sekitar jam 19.00, jam 7 malam. Itu yang mendengar suara dentuman itu tidak hanya masyarakat desa Cijangkar saja, tapi tim SAR yang sedang bakti sosial di situ juga ikut mendengar suara dentuman itu. Nah, kemudian di Pandeglang ya, tadi sudah saya jelaskan kalau itu di Pandeglang memang sudah terbiasa mendengar dentuman-dentuman. Seperti saya waktu pernah di daerah Pandeglang ya, waktu di Panimbang itu saya pernah beberapa kali mendengar selama saya di situ 5 hari. Saya mendengar suara dentuman sampai 2 kali di situ. Nah, itu karena saya pas di pinggir pantai juga sangat jelas suara dentuman. Setelah saya tanyakan ke beberapa orang yang di situ, ternyata suara dentuman itu di situ sudah seperti makanan sehari-hari. Ya, itu adalah fenomena alam. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bagi para subscriber adalah mari kita bersama-sama selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT, agar Indonesia ini, bangsa Indonesia ini terhindar dari musibah malapetaka bencana alam yang besar ya. Terhindar dari letusan Gunung Merapi supaya Gunung Merapinya tidak terjadi meletus ya. Kemudian supaya tidak terjadi gempa bumi, supaya tidak terjadi tanah longsor, berdoa kita memohon kepada Allah. Kita sebagai makhluknya wajib untuk berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya diiringi dengan memperlakukan alam. Kita memperlakukan alam itu bagaimana? Karena alam dalam seisinya ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita hidup itu dari alam. Tanaman itu tumbuh karena alam. Ya, tentunya hakikatnya memang karena Allah SWT. Tapi semua kehidupan kita itu yang baik berkaitan dengan makanan-makanan kita itu berkaitan dengan alam. Makanya kita perlakukan alam sebaik-baiknya, sehingga ada keseimbangan, keselarasan, kearifan lokal
Sehingga insya Allah alam itu akan berdamai dengan kita, tatkala kita juga berdamai dengan alam. Ya. Sehingga termasuk diantaranya adalah tentang perambahan hutan. Ya. Pembabakan hutan itu juga harus diimbangi dengan reboisasi atau reboisasi apa maksudnya, penghijauan ya. Perlu ada penanaman tanaman kembali ya. Sehingga ada sirkulasi alam yang berjalan ya. Ada yang ditebang, ada yang ditanam, sehingga akan terjadi keseimbangan ya. Jangan sengaja dibakar ya. Sehingga akibatnya nanti yang rugi adalah kita sendiri. Kasihan mereka yang tinggal di lereng-lereng gunung atau di bukit-bukit seperti yang terjadi kemarin ya. Ada satu tempat tidak pernah banjir, kemudian terjadi banjir ya. Tidak pernah terjadi longsor, kemudian terjadi longsor. Kemudian adanya tanah berlubang, tanah amblas. Ada salah satu desa, di situ desa asri, tapi sudah karena terjadi setiap hari itu terjadi tanah amblas di situ sekitar 5-10 cm, sehingga tanah di situ ataupun desa di situ sekarang ditinggalkan oleh penduduknya. Di Pekalongan juga terjadi fenomena tanah amblas sekitar 5 hektar. Itu juga fenomena alam. Karena kalau saya lihat secara metafisik, dalam perut bumi ini itu sudah seperti sarang burung tawon. Kalau dalam kacamata BMKG itu karena adanya patahan-patahan atau cesar, lempengan-lempengan yang ada di dalam perut bumi. Lempengan terjadi guguran, terjadi longsor di dalam perut bumi itu juga bisa mengakibatkan gempa. Tidak hanya gempa, bisa mengakibatkan suara seperti suara lolongan, karena gemuruh ya. Itulah kenapa ada di bumi kita, di sekitar bukit itu ada gua-gua. Itu biasanya kalau ada terjadi guguran, patahan atau lempengan di dalam perut bumi, itu nanti suaranya akan keluar melalui pori-pori tanah, yaitu melalui lubang-lubang ya. Apalagi terjadinya beberapa lubang yang ada di beberapa wilayah ya. Banyak sekali, bahkan kemarin di daerah Jawa Tengah juga ada beberapa tempat yang tiba-tiba berlubang, ada lubangnya 15 cm, ada yang 6 cm. Itu kalau terjadi longsor di dalam perut bumi ya suaranya akan keluar seperti suara lolongan atau suara dentuman. Itu adalah fenomena alam ya. Dimanapun di Indonesia, bahkan di dunia bisa terjadi semacam itu karena adanya beberapa lempengan-lempengan atau sesar di dalam perut bumi yang kemudian longsor ya. Itu akibatnya terjadi bisa gempa bumi, bisa terjadi karena skalanya kecil bisa hanya suara dentuman. Baiklah pemirsa, para subscriber dimanapun berada, bahwa kiranya dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi mitigasi ya, persiapan disiapkan di rumahnya masing-masing ya. Jadi pakaian disiapkan ya, P3K, obat-obatan disiapkan, kemudian dokumen-dokumen dijadikan satu semuanya dalam satu tas kerja ya, disiapkan sertifikat, ijazah, akte kelahiran, semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi sewaktu-waktu terjadi bencana alam tinggal ngangkut saja. Kemudian saya lupa tadi, makanan yang awet nggak usah banyak-banyak, ditaruh disatukan dengan tas pakaian juga itu bisa ya. Jadi semuanya itu kita persiapkan sebagai waspada kita barangkali sewaktu-waktu terjadi musibah atau bencana alam. Yang kami harapkan atau yang saya harapkan tentunya tidak ada musibah ya, tapi ini adalah sebagai persiapan saja.
Ya kalau 2 tahun 3 tahun tidak terjadi musibah ya alhamdulillah, tidak terjadi bencana alam juga alhamdulillah, tetap disiapkan di situ pakaiannya ya. Kalau sudah 3 tahun ya diganti ya, jadi dulu pakai bajunya kemudian diganti yang lain yang dimasukkan ke tas atau bag. Baik, terima kasih saudara-saudaraku para subscriber, semoga bermanfaat ya. Saya berharap masing-masing doa saling mendoakan satu sama lainnya, dan jangan lupa like, subscribe, kemudian lonceng, kemudian komentar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini nggak mau dah cak barang buat lagi ni cak nak mau di sini.